Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat bergabung lagi di Logic Trade. Seperti biasa di akhir minggu atau di hari Minggu kita akan membahas mengenai saham-saham menarik yang dikumpulkan oleh market maker di satu minggu perdagangan kemarin. Dan pastinya dan masih low risk karena dekat-dekat dengan support. Oke, apa saja sahamnya? Mari kita mulai. Pertama seperti biasa kita buka composite dahulu. Composite ternyata dia itu kemarin merah ya, hijau dan merah, dan dia belum sampai seperempat bawah gitu ya. View kita bakal tembus seperempat atas, tapi walaupun nanti teman-teman lihat dia sampai seperempat bawah seperti candle yang di 1 November kemarin, dia langsung saja spekulatif buy di mover-mover IHSG seperti BCA, BRI gitu ya, Big Bang lah, atau boleh juga yang Goto dan lain-lain gitu. Oke, untuk view kita IHSG mudah-mudahan nanti ada Santa Claus Rally ataupun IHSG mengikuti yang biasanya itu window dressing kan sudah sering terjadi, yang tidak terjadi di tahun 2022 kemarin tidak terjadi window dressing, tapi mudah-mudahan tahun ini terjadi. Terus sebelum kita mulai saham-sahamnya, kita review dulu saham yang kita berikan di video sebelumnya. Ada Soci, ada Rojava, Cepin, BNGA. Soci dulu. Soci. Soci ini ternyata di hari Kamis sudah masuk ke area buy kita gitu ya. Area buy kita bisa sampai cicil saja sampai di support ini gitu ya, dan belum kena stop loss, bisa dicicil saja karena Soci ini masih menarik ya. Minggu kemarin dia belum jalan gitu. Itu untuk Soci, tapi ini sangat menarik, masih banyak yang forange-nya, volume yang ini yang belum keluar di atas gitu ya. Berikutnya itu adalah Adaro di hari pertama kita cuan ya. Nah, sekarang bisa dibilang kita di pertama di hari Senin dia langsung gap up, kita nggak dapat barang. Kalau yang agresif bisa dapat barang, di hari kedua dia dikasih ke area buy kita. Sekarang kita lagi plotting profit sekitaran 1% lebih, 1% lebih. Keep saja, apalagi Adaro ini sangat bagus gitu ya. Adaro bagus, PBV-nya juga sudah sangat rendah sekarang dibanding sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan dia bisa balik ke 4.000. Apalagi ini kan tahun pemilu, mungkin Bapak yang punya ini punya kepentingan mungkin saja gitu ya. Selain Adaro, kemarin kita juga memberikan rekomendasi Java Cepin, Java yang bagus kita gunakan Java. Ya PFA di hari Senin happy cuan ya, langsung cuan dia Java di hari Senin. Bisa TP langsung di hari Senin deh. Dan langsung cuan dia. Senin Selasa langsung cuan sekitaran satu, bahkan dia buat ekor di sini ya, dia menembus MA 100-annya. Yang udah TP happy cuan, yang masih hold dan masih baru buy masih oke ini ya, di 1.200-an masih oke, bisa dikumpulkan dan boleh dicicil sampai ke 1.175 gitu ya. Java masih bagus, tenang saja masih bagus. Kalau dari sini belum ada buangan yang berarti. Cepin dia itu legging duluan, Java main baru Cepin. Cepin ternyata breakout dia. Kita bilangkan bisa kemarin buy on breakout, bisa langsung buy saja di di mana namanya, di sini di candle penutupan di Jumat bisa di buy saja kalau yang agresif gitu ya, karena kita tidak berikan view-nya kalau yang agresif dia bakal breakout atau tidak. Kita berikan kemarin view-nya itu dia bakal breakout, ternyata terjadi dia breakout sampai 6%-an lebih di hari Selasanya. Happy cuan, sudah kena target juga happy cuan ya. Kalau mau buy lagi tunggu saja dia kembali retest di sekitaran 5.500 kalau dikasih.
Atau bahkan kalau dikasih balik lagi ke 5.300 ya. Tapi cuan yang udah ngambil berikutnya adalah BNGA. BNGA juga sepertinya kita di sini cuan juga ya. Oh, belum. Ya, di hari Senin yang TP happy cuan, kalau yang masih hold tidak apa-apa, masih kuat ini sampai sini, tenang aja, harus sabar aja. Kalau scalping sih yang di hari Senin udah cuan lebih dari 2%-an lebih dia. Oke, itu saja untuk pembahasan yang kemarin. Berikutnya untuk saham-saham rekomendasi kita minggu ini ada yang namanya Apex. Ini adalah sektor migas, migas. Apexindo Pratama Duta. Kenapa ini menarik? Seperti kita lihat, seperti gambar di sini, dia dekat dengan supportnya. Dan di sini ada akumulasi, secara charting di akumulasi. Cara broker Semari coba kita lihat ya, dari tanggal 6 lah. 208 dia penutupannya cara ini, dan dia membentuk yang namanya simetrik triangle, bisa pattern triangle, pattern segitiga yang biasanya itu adalah continuous kenaikan. Coba kita lihat secara charting, dia ada akumulasi di sini, ada lonjakan volume tiba-tiba di hari Seninnya. Coba kita lihat secara broker sumarinya di hari Senin itu ada Senin last day tanggal 5, ada yang namanya Apex. Oke, ada yang ngumpulin di akumulasi, bayarnya lebih banyak daripada sellernya, dia ada akumulasi ada YP dan YU gitu ya. Sedangkan yang jualan di sini kita lihat ada XC, LS ini adalah zombie, XC, CCPD, XC terindikasi adalah retail ya, XL lagi gitu. Ini ada pembelinya itu adalah YPYU yang akumulasi. Oke, jadi bisa bilang menarik, ada akumulasi dan dia sedang low risk. Dekat dengan support. Jadi bisa spekulasi beli di 208 gitu ya. Kalau Senin dia gap up, gimana? Terserah teman-teman atau Bapak Ibu untuk kejar atau tidak gap up ke atas. Oke, berikutnya adalah Molly. Molly ini Busari. Molly ini kenapa menarik? Ya, lihat sendiri chartnya. Dia sampai ke turun kemarin kan. Turun kemarin dia itu retest yang namanya support. Tes pertama kemarin di tanggal 4 Oktober, sekarang dia dites lagi di sini. Tapi sekarang 4 Oktober itu membuat shadow ekor. Kalau ini ditutup penuh di sini. Nah, dan ini kesempatan kita juga untuk bisa beli di support ini ya. Jadi sangat low risk dan siap-siap juga untuk cut kalau dia skenario memburuk gitu. Skenario memburuk. Bagaimana cara belinya? Setupnya bisa beli 320, cicil saja. Bisa cut di bawah 282 atau bisa TP di sekitaran 436. Oh, jauh ya. Ini Molly ini bisa bermain jauh sebenarnya memang kita kalau di sini ya, dari chartnya ini bisa nampak ya. Kita lihat di situ risk menarik 1:3. Sebagai katalisnya Molly ini salah satu produsen etanol kan. Apalagi dia sekarang Pertamina sudah mulai menggencarkan dengan bio apa namanya? Bio mineral oil lah istilahnya, atau bahan bakar bio. Jadi salah satunya adalah yang dibutuhkan adalah etanol di situ. Dia bisa menjadi salah satu vendor untuk Pertamina nantinya setelah digencarkan itu. Dan kenapa ini juga menarik? Ini potensi yang namanya, kalau teman-teman mengikuti video kita sangat suka dengan yang namanya spring wake off. Potensi spring wake off. Biasa spring wake off, potensi spring wake off, kita lihat saja
apalagi nih ya, dia nanti setelah spring break off nanti tiba-tiba ada volume ramai atau perdagangan lebih ramai setelah dia nge-spring. Setelah dia nge-spring, kita bisa berarti target segini 436 ini bukan hal yang mustahil. Itu sudah terbukti di saham kita dahulu di LP. LP sudah terbukti, terus di LP Wake of Spring tiba-tiba lebih ramai dan dia sudah sampai TP 43%-an lebih. Nah, beggar di LP di DKFT juga sudah terbukti. Sudah terbukti juga di DKFT potensi wake off gitu ya, tiba-tiba jatuh gini. Kita tunggu saja. Nah, berarti besok gimana, dia bakal naik langsung atau tidak? Kemungkinan dia tidak naik langsung, dia kemungkinan bakal sideways dulu seperti si DKFT ataupun si LP, sideways dulu sebentar, kita dikasih untuk beli di situ. Mungkin waktu sideways kita bisa cicil barangnya, dan setelah itu tiba-tiba ada volume yang lebih ramai, diperhatikan volume yang lebih ramai dari sebelumnya, dan dia akan melanjutkan kenaikannya lebih tinggi kayak DKFT, LP, BRMS dulu juga kejadian seperti itu. Itu untuk MOLI ya. MOLI secara teknikal begitu, secara katalis juga sudah kita jelaskan. Oh iya, tadi yang pertama Apex kita belum kasih setupnya ya. Apex ya. Simpel saja, kalau mau ngambil 208 nggak apa-apa. Bisa TP dekat di 234, 12%. Nah, bisa cut kalau dia bawah 195 atau di bawah 195 lah. Risk reward menarik 1:86. Itu Apex, MOLI, di wake off potensinya. Potensinya berikutnya adalah ada yang namanya saham. Iya, ini kemarin kita ada pernah cuan di sini arah 100%. Target jauh kita tetap sama, tapi target dekat bisa kita settle masing-masing untuk masing-masing orang gitu ya. Bisa dikumpulkan di sini gitu ya. Ini karena ini juga namanya nge-spring. Spring dia terus ada volume tiba-tiba lebih ramai. Sekarang dia menurun lagi volumenya, berarti ada akumulasi lagi, reakumulasi terjadi di sini setelah spring tersebut. Ini bakal lebih naik lagi. Setup dekatnya bisa beli kalau di 886 ambil saja, berarti biasanya dia bakal ngasih ekor itu. Kalau dia cut di bawah 83 buang, CTP pertama di 98. Seriwat menarik ya, 1:4. Itu untuk GIA. Berikutnya apalagi saham yang menarik? Coba kita lihat. Oh ya, kemarin saya lihat ya. Oh, NCKL. NCKL ini menarik. Apa menarik? Dia sideways dan dia nge-spring. Ini namanya spring. Spring, dia sideways dan dia nge-spring. Bisa dibilang sini spring. Spring juga kita suka saham-saham yang spring ya. Spring. Kalau dilihat di broker Sumari sebenarnya ada yang akumulasi ini. Spring. Kenapa kita bilang spring? Karena dia buat lower low yang lebih baru, buat ini. 935, sedangkan kalau dia itu 930-an. Dia nge-spring di sini tus gitu ya. Spring di sini, dan kita lihat harapannya ini volumenya ini bakal lebih ramai lagi daripada volume sebelumnya ini. Volume aku ini mudah-mudahan lebih ramai lagi. Harapannya akan terjadi spring sini. Ada potensi juga gitu ya. Kita bisa ngambil di sini 995, cut kalau dia di bawah springnya. Tutup di bawah springnya, bisa kita TP cut-nya di sini di 1080 lah. Kalau cut-nya nggak usah sampai situ, kita cut di bawah ini saja. Kalau dia 935 habis 1:35 gitu ya.
Sampai dia turun ke sini berarti springnya gagal. Springnya gagal. Oke, risk reward menarik 1:2. Jadi kita ada 4 saham tadi ya. Yang pertama Apex, Molly, Gia, dan NCKL. Oke, itu saja mungkin yang menarik. Mungkin teman-teman mau lihat kenapa saya bilang ada akumulasi. Mungkin kita lihat di NCKL ya. NCKL 1 bulan ini gimana? NCKL. Dengan NCKL 1 minggu lah. Kemarin, nah minggu kemarin kan ada 1 minggu ini ada akumulasi, kita bilang kan NIAK BK foreign value-nya ada 17,2 uang masuk di sini. Jadi NCKL sangat menarik. NCKL menarik berarti DKFT juga menarik juga kan. Tapi DKFT kita sudah punya harga bawah. Saya penasaran dengan DKFT. Wow, ada RB konsisten beli. RB ini biasanya bakal clean buy biasanya. Kita coba lihat clean buy ya, RB ya, clean buy 117.000 lot ya, clean buy. Kita netting juga tetap segitu. CD clean buy nggak ya? CD 1,4 M, 1,2 M. CD juga termasuk clean buy ya. Jadi menarik juga saham DKFT kita yang spring tadi kita tunjukkan ya, DKFT. Tapi tunggu saja, kita sudah membahas kemarin review saham Mutia Terpendam, gimana cara masuk DKFT lagi. Kita lihat saja di video sebelumnya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ingat disclaimer, ini bukan ajakan jual beli, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Stay positif, tetap cuan, trade lah dengan yakin, dengan psikologi yang bagus, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Selamat sore, sampai jumpa di video-video berikutnya.